Bayangkan, gimana kalau di usia tua nanti, kalian malah terjebak dengan biaya kesehatan yang nggak terbayar, atau nggak punya uang untuk pensiun? Ternyata, ini semua bisa terjadi gara-gara kebiasaan buruk yang sering kita abaikan. Penasaran apa aja? Tonton video ini sampai habis. Terlalu bergantung pada anak untuk masa tua. Mengandalkan anak untuk menopang kehidupan kita di masa tua bisa menjadi pilihan yang berisiko. Meskipun kita ingin anak-anak kita sukses dan bahagia, mengandalkan mereka sebagai satu-satunya sumber keuangan di masa tua dapat menjadi beban bagi mereka. Mereka juga memiliki kewajiban finansial sendiri, seperti membayar tagihan, menabung untuk masa depan, dan merawat keluarga mereka. Jika kita terus-menerus mengandalkan mereka, kita mungkin akan membuat mereka merasa tertekan dan kesulitan. Selain itu, tidak ada yang bisa memastikan bagaimana keadaan finansial anak-anak kita di masa depan, apakah mereka akan mampu atau bersedia untuk memberikan dukungan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mulai merencanakan kemandirian finansial sejak dini. Salah satunya adalah dengan membangun dana pensiun yang cukup dan mencari sumber penghasilan pasif yang dapat menopang hidup kita saat tidak lagi bekerja. Dengan persiapan yang matang, kita bisa menikmati masa pensiun dengan tenang tanpa harus bergantung pada anak-anak atau orang lain. Kita harus memastikan bahwa masa depan kita tidak tergantung pada orang lain, tetapi pada perencanaan dan usaha kita sendiri. Gagal menjaga kesehatan finansial keluarga. Kesehatan finansial bukan hanya soal kita sendiri, tetapi juga tentang keluarga kita. Banyak orang yang hanya fokus pada pengelolaan keuangan pribadi, tanpa melibatkan pasangan atau anak-anak dalam perencanaan finansial. Padahal, jika terjadi masalah finansial seperti kehilangan pekerjaan atau bencana, keluarga yang tidak siap bisa sangat kesulitan. Salah satu hal yang sering terlupakan adalah pentingnya mengajarkan keluarga tentang manajemen keuangan. Mulai dari cara membuat anggaran, menabung, hingga investasi. Hal ini akan membantu keluarga kita tidak hanya memahami kondisi keuangan, tetapi juga bisa mengambil langkah yang tepat jika ada situasi darurat. Libatkan pasangan dalam perencanaan keuangan jangka panjang, seperti dana pensiun, pendidikan anak, atau perencanaan pembelian rumah. Selain itu, pastikan anak-anak kita juga mendapatkan pendidikan dasar mengenai pengelolaan uang, agar mereka bisa mandiri secara finansial saat mereka dewasa nanti. Dengan menjaga kesehatan finansial keluarga, kita dapat menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri dan meminimalkan risiko masalah keuangan yang bisa timbul akibat ketidaktahuan atau ketidakpersiapan anggota keluarga. Tidak memiliki sumber penghasilan pasif. Seringkali kita terfokus pada penghasilan aktif, yaitu gaji atau pendapatan dari pekerjaan utama kita, tanpa menyadari pentingnya membangun sumber penghasilan pasif. Penghasilan aktif memang bisa mencukupi kebutuhan kita saat ini, tetapi hanya mengandalkan penghasilan aktif bisa membuat kita kesulitan saat pensiun atau saat terjadi perubahan besar dalam hidup, seperti kehilangan pekerjaan. Salah satu cara untuk menambah kestabilan keuangan adalah dengan menciptakan sumber penghasilan pasif, seperti investasi properti sewaan, saham dividen, atau bahkan bisnis kecil yang bisa dijalankan di luar pekerjaan utama. Dengan penghasilan pasif, kita tidak hanya bergantung pada gaji bulanan, tetapi juga memiliki aliran uang yang stabil di masa depan. Memulai investasi kecil-kecilan atau mencari peluang bisnis yang sesuai dengan minat kita bisa menjadi langkah pertama yang baik. Bahkan dengan modal yang terbatas, kita bisa mulai membangun penghasilan pasif yang akan memberikan keuntungan jangka panjang. Jika kita mengalihkan sebagian dari penghasilan aktif untuk investasi atau bisnis, penghasilan pasif ini bisa menjadi penyelamat finansial di masa depan. Jadi, jangan biarkan penghasilan aktif menjadi satu-satunya sumber uang yang kita andalkan. Menunda belajar tentang keuangan. Banyak orang yang merasa belajar tentang keuangan itu rumit dan sepertinya belum terlalu penting, terutama jika mereka merasa sudah bisa mengelola penghasilan mereka dengan baik. Namun, memahami dasar-dasar keuangan pribadi adalah langkah pertama yang sangat penting untuk mengelola uang secara bijak. Tanpa pengetahuan tentang cara membuat anggaran, berinvestasi, atau mengelola utang, kita bisa terjebak dalam kebiasaan buruk yang bisa merugikan di masa depan. Belajar tentang keuangan tidak hanya membantu kita membuat keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan sehari-hari,
tetapi juga mempersiapkan kita untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi atau perubahan besar dalam hidup. Mulailah dengan memahami dasar-dasar anggaran dan bagaimana melawan inflasi. Pelajari juga berbagai jenis instrumen investasi dan pilih yang sesuai dengan profil risiko kita. Selain itu, penting untuk memahami bagaimana cara mengelola utang dengan bijak dan memastikan bahwa pengeluaran tidak lebih besar dari pendapatan. Dengan pengetahuan yang cukup, kita bisa menghindari kesalahan finansial dan membangun masa depan yang lebih stabil. Jangan tunda untuk belajar tentang keuangan, karena semakin cepat kita memahami konsep-konsep ini, semakin cepat pula kita bisa memanfaatkan uang kita dengan lebih efektif. Menunda membuat anggaran keuangan. Seringkali kita merasa tidak perlu membuat anggaran, karena menganggapnya ribet atau merasa bisa mengelola keuangan secara spontan. Namun, tanpa anggaran yang jelas, kita bisa dengan mudah kehilangan kendali atas pengeluaran dan akhirnya menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Anggaran adalah alat penting untuk mengetahui berapa banyak uang yang kita miliki, bagaimana kita menghabiskannya, dan apakah kita menyisihkan cukup untuk tabungan atau investasi. Dengan membuat anggaran, kita dapat mengidentifikasi pemborosan atau kebocoran dalam pengeluaran, serta membuat rencana untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Selain itu, dengan anggaran yang jelas, kita bisa lebih mudah menabung untuk tujuan-tujuan jangka panjang, seperti membeli rumah, pendidikan anak, atau dana pensiun. Lakukan evaluasi anggaran secara berkala untuk melihat apakah ada pemborosan yang bisa diperbaiki. Dengan disiplin dalam mengikuti anggaran, kita bisa memastikan bahwa keuangan kita tetap terkendali dan tujuan finansial kita dapat tercapai. Jadi, jangan tunda lagi untuk membuat anggaran, karena ini adalah langkah pertama untuk mengelola keuangan dengan lebih bijak. Terlalu fokus pada gaya hidup konsumtif. Di era modern ini, tekanan sosial dan tren gaya hidup sering membuat kita merasa harus mengikuti apa yang sedang populer. Memiliki barang-barang mewah, liburan ke destinasi eksklusif, atau bahkan sekadar memenuhi ekspektasi orang lain bisa menjadi godaan yang sulit dihindari. Namun, menghabiskan uang untuk hal-hal yang hanya memberi kesenangan sesaat bisa mengganggu kestabilan keuangan kita dalam jangka panjang. Jika kita tidak berhati-hati, pengeluaran konsumtif ini bisa menggerogoti tabungan dan mengurangi kemampuan kita untuk menyiapkan masa depan. Oleh karena itu, penting untuk belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Prioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan pokok, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Sementara pengeluaran untuk keinginan bisa dibatasi. Untuk mengelola keuangan dengan lebih baik, gunakan metode alokasi 50-30-20, di mana 50% dari penghasilan digunakan untuk kebutuhan dasar, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Dengan cara ini, kita bisa menyeimbangkan antara menikmati hidup sekarang dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Jadi, berhenti mengikuti gaya hidup konsumtif yang berlebihan dan mulai fokus pada prioritas yang lebih bijak. Terlalu dermawan tanpa batas. Kebaikan hati dalam membantu orang lain adalah nilai yang sangat dihargai. Namun, berlebihan dalam memberi, terutama dalam bentuk uang, tanpa memperhitungkan kemampuan finansial diri sendiri bisa berisiko. Terlalu sering memberikan bantuan keuangan kepada orang lain, tanpa menyiapkan diri dengan cukup, dapat mengancam kestabilan keuangan pribadi. Sebelum memutuskan untuk memberikan bantuan, pastikan kita telah memenuhi kebutuhan dasar diri sendiri dan masa depan kita terlebih dahulu. Jika kita terlalu banyak memberi, kita bisa kesulitan mengelola keuangan untuk kebutuhan pribadi atau keluarga. Jika perlu, carilah cara-cara alternatif untuk memberikan bantuan, seperti memberi waktu, tenaga, atau berbagi pengetahuan. Penting untuk memiliki keseimbangan dalam berderma. Jangan sampai niat baik kita malah berdampak buruk pada kondisi keuangan di masa depan. Prioritaskan kesejahteraan finansial kita terlebih dahulu, agar kita bisa terus membantu orang lain dengan cara yang lebih terencana dan berkelanjutan. Tidak menyiapkan dana pensiun secara memadai. Masa pensiun adalah fase hidup yang seringkali kita tunda untuk dipikirkan. Banyak orang merasa bahwa usia pensiun masih jauh, sehingga mereka tidak mempersiapkan dana pensiun dengan serius. Akibatnya, ketika saatnya tiba,
Mereka merasa kesulitan karena tidak memiliki cukup tabungan untuk menikmati kehidupan setelah bekerja. Padahal, jika kita mulai menabung dan berinvestasi untuk pensiun sejak muda, jumlah yang perlu kita sisihkan setiap bulan akan lebih kecil dan hasilnya akan lebih besar. Sebaiknya, sisihkan minimal 10 hingga 20% dari penghasilan bulanan untuk dana pensiun, dan pilih instrumen investasi yang memberikan hasil lebih baik dibandingkan dengan menabung di bank. Dengan menyiapkan dana pensiun sejak dini, kita bisa memastikan bahwa masa tua kita tetap nyaman tanpa perlu bergantung pada anak atau orang lain. Pilihlah instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan kita. Jangan menunggu terlalu lama, karena semakin cepat kita mulai, semakin banyak waktu yang kita miliki untuk membuat uang kita berkembang. Nah, itu dia teman-teman, beberapa kesalahan finansial yang sering kita abaikan. Jika kalian merasa ada kebiasaan yang harus segera diubah, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai merencanakan masa depan yang lebih stabil. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan yang paling penting, mulai sekarang, ambil kontrol penuh atas keuangan kalian. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.